Jadi perusahaan itu dijadiin alasan buat Rizky untuk selalu neken Mel. Iya, dan kalau Mel sikapnya nggak sesuai seperti apa yang Rizky mau, ya semuanya akan kacau. Rizky akan neken Mel dan ngacak-ngacak perusahaannya Om Raymond. Kasian Mel. Padahal dari awal aku kira niat Rizky itu tulus membantuin perusahaan Bapak. Ternyata Rizky malah bertindak sejauh ini. Ya, I think that's it, Put. Terus gue minta lu datang ke sini. Gue pengen ngomong dari hati ke hati sama lu. Please, lu bantuin gue. Lu bisa nggak bantuin gue? Bantuin Mel. Ngomong sama Rizky, ngomong sama Mel. Sebenarnya gue emang pengen banget buat bantuin, Tan. Cuman sekarang posisi gue juga serba salah. Karena? Mel tuh sekarang marah banget sama gue. Dia malah gak mau berhubungan lagi sama gue. Karena buat dia, gue ini parasit dan juga pembawa sial di keluarga gue. Parasit? Mel sampai segitunya sama lo? Karena Mel pikir musibah yang terjadi sama Bapak itu semuanya gara-gara gue. Gara-gara hubungan gue sama Pangeran. Kalau itu emang bener, Tan. Gue lihat sendiri gimana sikapnya Mel ke Putri. Dan Mel udah keterlaluan. Put, gue minta maaf soal Mel ya. Ya mungkin emang Mel lagi emosi, terus ya dia sedih karena dedinya lagi sakit, dia takut dedinya kenapa-napa, jadi ya dia lampiasinnya ke lu. Ya emang sih akhir-akhir ini emang emosinya Mel tuh lagi naik turun. Ya di satu sisi dia mikirin dedinya yang koma, dan sekarang Rizky. Dari awal gue emang udah curiga sama Rizky. Di saat dimana Rizky minta surat kuasa untuk ambil keputusan penting di perusahaannya dedinya Mel, gue udah curiga. Selama ini yang bantu perusahaan Bapak itu Vito. Harusnya Vito juga bisa bantu Mel supaya dia nggak ditekan terus sama Rizky. Ya gimana ya caranya ya, Ran, Put? Please, lu mau kan coba bantuin gue, bantuin Mel? Tapi kayaknya harus lo deh yang ngajak Mel untuk keluar. Karena nggak mungkin gue. Kalau gue dia pasti akan marah dan nggak akan mau ngomong sama gue, apalagi ketemu sama gue. Iya. Oke, nanti gue akan coba ajak Mel keluar ya. Rizky, sebaiknya masalah pertunangan ditunda dulu ya. Maaf Tante, saya nggak bisa menunda pertunangan ini lagi. Lagi pula niat saya kan baik Tante, dan niat baik itu harus disegerakan. Iya, tapi kamu kan bisa lihat sendiri gimana kondisinya Om. Sampai sekarang Om itu belum membaik. Iya Tante, saya paham kok kalau kondisi Om Raymond sekarang belum membaik. Tapi seharusnya itu nggak jadi masalah kan? Karena sebelumnya Om Raymond juga setuju Tante. Iya, tapi... Tante nggak usah khawatir. Nanti acaranya saya bakal bikin meriah ya. Tapi untuk sementara waktu ini, saya lebih memilih konsep yang intimate. Supaya bisa lebih fokus sama acaranya. Aku gak pernah bayangin situasinya bakal seburuk ini. Seandainya Didi bisa cepat sembuh, pasti Didi gak akan biarin semua ini terjadi. Jadi kamu benar-benar gak mau menunda pertunangan kamu? Tapi Tante jangan menganggap saya egois ya Tante. Saya ngelakuin semua ini demi Mel, karena saya sangat mencintai Mel. Jadi apapun yang terjadi, saya bakal tetap tunangan sama Mel.
nggak tahan lagi ngadepin situasi ini. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Tante. Iya. Permisi Tante. Apa kita balik dulu ya sekarang? Ya boleh. Barang-barang kamu ada yang ketinggalan? Enggak udah semua kok. Tan, kalau gitu kita balik duluan ya. Makasih ya udah datang ya. Please help me because I don't know what to do. Put, tunggu. Ran, tunggu. Ibu udah coba ngomong ke Rizky supaya dia mau nunda karena kondisi Dedi masih begini. Tapi Rizky tetap bersikeras. Kasian banget ya Mel. Rizky beneran nekan Mel sampai segitunya loh. Iya Put, dan ini bukan yang pertama kalinya. Mel sering ngadu ke gua, dia bilang dia nggak nyaman ditekan sama Rizky. Ini makanya juga udahlah, gue kayaknya nggak bisa balik ke apartemen lagi. Karena kalau gue balik ke apartemen, gue ketemu sama Rizky, gue mesti nahan emosi gue. Jadi kayaknya gue mesti pindah dulu nih buat beberapa saat. Iya gue ngerti. Tenang ya Tan, gue janji sama lo, gue bakal bantuin. Iya nanti gue coba buat hubungin Rizky, terus gue coba untuk ngomong pelan-pelan sama Rizky ya. Makasih ya. Ran, thank you ya. Yaudah, kita pamit ya. Bye. Bu, aku beneran nggak mau tunangan sama Rizky, Bu. Ibu bisa tolong bilang ke Rizky nggak untuk undur pertunangannya, Bu. Aku nggak tega lihat Mel nangis seperti ini. Tapi aku bingung harus berbuat apa untuk membantu Mel. Mel, Ibu tadi udah coba bujuk Rizky untuk menunda pertunangan kalian. Tapi rasanya itu nggak ada pengaruhnya buat Rizky. Dia tetap aja bersikeras bakalan mempercepat pertunangan kamu sama dia. Bu, aku mohon, Bu. Coba Ibu sekali lagi bujuk Rizky, Bu. Mungkin aja kalau misalnya sekali lagi Ibu bakal bujuk Rizky, dia bakalan undur pertunangannya, Bu. Sebenarnya Putri itu bisa bujuk Rizky untuk menunda pertunangannya dengan Mel. Rizky dan Putri kan bersahabat. Dan dari dulu Rizky itu selalu mau dengerin omongan Putri. Tapi saat ini kan sepertinya sulit kalau aku mau melibatkan Putri untuk urusan Mel. Secara Mel aja masih marah sama Putri. Bahkan dia minta Putri untuk menjauh dari hidupnya. Tapi gak ada salahnya aku coba bicara ke Mel soal ini. Siapa tahu Mel setuju dan hubungannya dengan Putri bisa baik lagi. Sayang, sebenarnya Ibu tahu gimana cara ngebujuk Rizky. Gimana, Bu? Ada sih satu orang yang bisa ngebujuk Rizky. Wait, maksud Ibu Putri? Iya kan, Bu? Ibu jangan pernah ya, sekali-sekali lagi bawa nama Putri. Aku mulai sekarang benar-benar gak mau berhubungan sama Putri lagi, Bu. Ibu ngerti? Benar dugaanku. Ternyata Mel masih gak mau berurusan sama Putri. Dengar namanya aja dia gak mau. Aku akan lakuin apapun buat batalin pertunangan ini. Tapi aku gak mau berurusan sama Putri lagi.
Aku harus temuin Rizky dan aku harus ngomong tegas ke dia. Dia nggak bisa seenaknya menekan Mel dan keluarga aku cuman karena ambisi dia buat milikin Mel. Iya sayang, tapi tetap aja ya. Saya minta kamu tenang pas ngomong sama Rizky. Kamu jangan sampai kebawa emosi. Gimana aku nggak emosi? Sekarang kondisinya bapak koma dan Rizky maksa Mel untuk tunangan sama dia. Itu kan keterlaluan dan egois. Iya, saya paham sayang. Tapi percuma juga kamu tergesa-gesa. Barusan kan Tristan nelfon security apartemen. Katanya Rizky belum kelihatan. Which means dia belum ada di apartemen. Ngapain Putri sama Pangeran datang ke sini? Apa ini ada hubungannya sama niat gue yang tetap ingin melangsungkan pertunangan sama Mel? Rizky nggak angkat lagi teleponnya. Kita masuk aja ya. Kita tunggu dia di lobi. Yuk. Putri pasti udah dengar semuanya dari Tante Nawang. Dan Putri pengen bujukin gue supaya bisa ngerubah keputusan gue demi Mel. Sorry Put, lo emang sahabat gue. Tapi lo gak bisa menghentikan gue kalau urusannya udah menyangkut soal Mel.